Pada suatu hari, jauh di luar dinding kota raja, di pedukuhan Daleman, matahari memanjat semakin tinggi. Demikian garang matahari memberikan sinarnya hingga nyaris tidak ada satu jengkal pun wilayah Wilbatikta yang luput dari sinarnya. Panas terik itu pula yang menyebabkan Karpa pilih bertelanjang dada sambil berjalan mondar-mandir dengan pandangan mata yang tertuju pada rumah yang tengah ia jaga. Demi sebuah alasan, demi upah yang akan diterimanya, Karpa kini berubah menjadi anjing dengan galak yang akan menyala apabila ada orang yang akan melangkai wilayahnya. Dan hal itu menjadikan Karpa bukan lagi Karpa yang sebelumnya. Setidaknya perubahan yang terjadi hanya dalam waktu semalam saja itu sangat mengagetkan. Batas antara Karpa kemarin dan Karpa hari ini sungguh sangat berbeda. Di suatu tempat yang bernama Pedukuhan Daleman yang berada pada jarak antara Ontowulan dan Jombang yang bisa ditempuh tidak lebih dari 1/8 hari dengan berkuda, berada di tepi jalan utama yang menghubungkan dengan Kabuyutan Mojo Agung dan melintasi Mojosari serta Mojowarno. Di sudut jalan yang menikung, Karpa tinggal di sana. Sebelumnya, Karpa hidup dengan istri dan seorang anaknya. Namun kini, Karpa hidup sendiri. Dengan jalan hidupnya yang menjadikan semacam itu, para tetangganya merasa sangat kasihan. Silih berganti mereka datang dan menghibur agar Karpa tidak lagi merasa kesepian. Seperti bersepakat, para tetangga mencukupi apa yang ia butuhkan. Hal itu dilakukan karena Karpa terbukti berniat lalu yang untung ketahuan dan dapat diselamatkan. Karpa telah kehilangan semangat hidup. Ia tidak lagi bergairah dan juga tidak mau melakukan apapun. Cinta yang terbawa mati istri dan anaknya telah menyebabkan Karpa tidak lagi melihat untuk apa ia terus hidup. Para tetangga, terutama Banjar dan istrinya, selalu menghibur dan menyemangatinya. Mereka mengajaknya melakukan banyak hal, mulai dari sekedar berbincang sampai mengolah sawah kembali. Akhirnya, ketika waktu berlalu, rona wajah Karpa kembali memerah. Tubuh kurusnya kini juga kembali berkeringat. Keramahannya pun kembali muncul dan hidup kembali. Setelah sekian lama, ia lebih senang membungkam diri. Namun kali ini, perubahan yang terjadi pada Karpa terasa amat aneh. Banjar merasa Karpa kini terlihat tidak tahu diri. Apa yang dilakukan Karpa juga terasa aneh bagi beberapa orang tetangga dekatnya. Siapapun tahu, Karpa adalah orang yang tidak pelit. Ia akan mempersilahkan siapapun yang akan mengambil sayuran yang tumbuh liar di pekarangannya. Dengan senang hati, Karpa akan mempersilahkan mereka yang akan memetik kelapa atau mengambil buah nangka. Akan tetapi, kali ini Karpa benar-benar membuat para tetangganya terheran-heran. Karpa yang dihadapi bukan seperti Karpa yang mereka kenal. Karpa yang baik kini telah berubah menjadi Karpa yang tidak tahu diri. Mau kemana kau? Karpa menghardik ketika Banjar melintas halaman dan kemudian masuk ke perakarangannya. Mendengar hal itu Banjar kaget. Aku butuh beberapa rebung, jawab Banjar. Tidak boleh. Bukankah kau sendiri punya di pekaranganmu? Garang Karpa kini menjawabnya. Banjar kini terkejut. Kekagetannya melebihi mendadak di patung ular. Bahkan lebih mengagetkan dari ledakan petir yang menyala ketika langit demikian bersih. Sudah, pergi sana. Banjar kini mengayun langkahnya menjauh seperti bukan kehendak yang berasal dari kedalaman otaknya. Rasa penasaran dan kecewa yang mendalam kini menyertai langkah Banjar yang terayun pulang ke rumah. Istrinya yang tengah hamil kini memandangnya dengan bingung.
Baru kemarin aku membantunya membenahi pawon yang hampir ambruk itu. Aku bahkan menyumbang beberapa batang bambu. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih. Kini istriku butuh rebung. Ia malah mengardikku. Seolah aku ini pengemis. Keterlaluan sekali Kang Karpa itu. Benar-benar keterlaluan. Ada apa, Kang? Tanya Murti. Kang, kenapa? Apa yang telah membuatmu marah? Murti istrinya kini kembali bertanya. Banjar kemudian duduk di dingli panjang. Itulah satu-satunya tempat duduk yang ada di dapur yang sederhana, yang warnanya kini telah dikuasai serba hitam karena pekat jelaga itu. Nafasnya kini mengayun bagai ombak laut selatan yang bergerak susul menyusul. Kang Karpa tidak tahu diri. Murti kini terkejut. Ia amat mengenal pergaulan suaminya dengan Karpa. Hubungan itu demikian dekat, melebihi hubungan tetangga ataupun sahabat. Aku benar-benar tidak habis mengerti. Kang Karpa akan bisa bersikap seperti itu padaku. Kurang apa aku selama ini? Jika ia tidak makan, kita akan mengirimnya makan. Baru kemarin, aku menyumbang tenaga untuk membantunya membenahi pawon yang nyaris ambruk itu. Ketika anak istrinya mati disambar petir, aku yang menolongnya. Ketika di hutan, ia nyaris diserang macan. Akulah orang yang menolongnya juga. Ketika musim paceklik kemarin, ia tidak punya apa-apa. Aku juga yang menolong. Kini giliran kita yang butuh rebung, ia malah menghardik aku seperti menghardik anjing. Murti istrinya kini segera mengerutkan kening sambil mengelus-elus perutnya yang telah berisi calon cabang bayi yang berusia setengah tahun itu. Perutnya kini cukup besar untuk usia kehamilannya itu. Kang Karpa berubah seperti itu, Kang? Ya, keracunan pohon pandesi mungkin. Ya sudah, Kang. Kalau tidak boleh tidak apa-apa. Bukankah kita sebenarnya juga bisa memperoleh dari pekarangan kita sendiri? Rebungnya tidak berasal dari jenis bambu betung tidak apa-apa. Asal rebung saja, Kang, kata Murti. Pawon itu kini menjadi senyap, hening dan hitam langes yang berasal dari perakian yang melekat di semua benda. Pada bagian atap hitamnya bahkan melebihi pantat wajan. Asap dari kayu yang menyala terasa pedih di mata. Akan tetapi perhatian Banjar dan istrinya tetap terpusat pada tetangganya. Tidak ada gunanya aku bertetangga dengan Kang Karpa. Akan aku balas apa yang telah diperbuatnya. Jangan dikira aku tidak bisa melakukan hal yang sama. Murti kini makin mencuatkan alisnya. Tetapi, kenapa Kang Karpa berubah seperti itu, Kang? Tentu ada sebabnya. Jangan-jangan kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan ia menjadi marah seperti itu, Kang, berkata Murti. Aku juga memikirkannya sejak tadi. Aku sudah berusaha mengingat-ingat. Tetapi, sepertinya tidak ada perbuatanku yang pantas menjadi penyebab dari Kang Karpa berbuat seperti itu. Terakhir kemarin, aku bahkan masih guyonan dengan orang itu. Murti kini menyentuh telapak tangan suaminya dan membawanya mengelus-elus perutnya yang kini telah besar. Banjar kini juga tidak yakin sahabatnya itu akan bersikap demikian tanpa ada sebabnya. Tiba-tiba saja suara ketukan di pintu rumahnya mendorong Banjar untuk bangkit. Siapa itu? Ini aku, Kang. Wilang. Wilang, Kang? Ya sudah, ke dapur saja. Banjar dan istrinya terheran-heran kini melihat wajah Wilang yang merah padam. Segera
Banjar dan istrinya saling melirik bertukar pandang ketika Banjar merasa butuh untuk menyalurkan kemarahannya. Bagai tersita kini gelegak dadanya ketika melihat Wilang, tetangga sebelahnya juga, yang juga dalam keadaan sebagaimana dirinya. Ada apa? Nafas Wilang kini tersengal. Laki-laki yang masih muda yang bertubuh hitam legam itu, wajahnya kini benar-benar tertegun. Kamu kenapa, Wilang? Apa kamu keracunan bunga kecubung? Tanya Banjar. Aku akan membunuh orang, Kang. Apa? Aku mau membunuh orang. Ku minta Kang Banjar menjadi saksi atas apa yang akan aku lakukan. Aku kini benar-benar marah dan akan membunuh orang itu. Siapa yang akan kau bunuh, Wilang? Tanya Banjar lagi. Kembali kini Wilang tersengal-sengal. Dengan serakah, kini ia menenggak air kendi yang telah diserahkan Murti kepadanya. Wilang tidak cukup minum air kendi itu, tetapi juga mengguyurkan ke kepalanya sampai basah kuyup seperti orang mandi. Dengan apa yang dilakukannya itu, Wilang merasa gemuruh di dadanya agak mereda. Kau akan berurusan dengan kitab Kutara Manawa, Wilang. Banjar mengingatkan. Aku tidak peduli, Kang. Aku tidak takut menghadapi Kutara Manawa. Aku tidak takut dihukum penjara seumur hidup, asal aku bisa membunuh orang itu. Banjar kini menggeleng. Kau akan membunuh Kang Karpa, Wilang? Tanya Murti tiba-tiba. Pertanyaan Murti itu mengagetkan Wilang sekaligus juga mengagetkan suaminya. Kok Mbak Yu tahu kalau aku akan membunuh Karpa? Murti termangu diam di sebelah suaminya yang juga terbelalak. Mulut Banjar kini terbuka dengan raut muka yang mewakili kekagetannya. Kau akan membunuh Kang Karpa, Wilang? Iya, Kang, jawab Wilang dengan tegas. Baik, aku setuju. Bunuh saja orang kemaki itu. Kalau kamu berniat membunuhnya, bunuh saja. Aku juga setuju. Aku juga ingin merobek mulutnya. Segera lakukan saja. Ayo kudukung. Banjar bersemangat dalam memberi dukungan. Sikapnya yang demikian malah kini mengagetkan Wilang. Wilang yang ternyata lebih cepat meredam marahnya, kini duduk di dingklik menempatkan diri menyebelahi Banjar. Ruangan itu kini terbungkam sejenak ketika masing-masing merasa ada yang janggal, ada yang tidak pada tempatnya. Ada apa dengan Kang Karpa, Wilang? Banjar kini berbisik. Wilang menoleh menyerahkan raut wajahnya. Jadi Kakang juga sedang marah dengan Kang Karpa? Tanya Wilang. Ya, kalau kamu apa sebabnya? Dengan singkat namun jelas, Banjar kini menceritakan bagaimana sikap tetangga sebelah itu kepadanya. Aku sudah berusaha keras mencari jawabannya. Rupanya, bukan hanya aku saja yang diperlakukan tidak manusiawi. Ternyata kamu juga. Ya, aku juga, Kakang. Kalau kau kenapa? Apa penyebabnya, Wilang? Aku tadi berniat pinjam garu dan singkal. Aku harus menyiapkan sawahku untuk ditanami. Aku yang sudah terlanjur masuk ke dalam rumahnya, dihardik, diumpat, dan didorong-dorong keluar, diusir dari pagar rumahnya. Sambil berteriak-teriak, kalau aku berani masuk lagi ke halamannya, ia mengancam akan meludahiku. Hening tiba-tiba menyeruak. Semua penasaran, sulit memahami perubahan sikap dan perilaku dari Karpa yang benar-benar terlampau mengagetkan itu. Ada apa sebenarnya ini? Lagi-lagi ternyata bukan hanya Banjar dan Wilang yang dikagetkan oleh sikap Karpa yang berubah.
melihat Banjar dan istrinya tengah berbincang dengan Wilang, Dwarasta yang melintas di jalan depan rumah mereka kemudian segera membelok. Akan tetapi berbeda dengan Banjar dan Wilang, Dwarasta memiliki jawaban yang meski masih terasa samar. "Kalian kaget oleh sikap Karpa?" tanya Dwarasta langsung pada persoalannya. Banjar dan Wilang kini kaget. Murti memperhatikan dua mata Dwarasta. Murti mengira Dwarasta sedang mengarahkan pandangan mata kepadanya, namun ternyata pandangan mata Dwarasta tertuju kepada Banjar. Mata yang tidak sarah itu memang membingungkan. "Ada orang yang bersembunyi di rumah Karpa. Itu yang menyebabkan Karpa berubah. Karpa mungkin harus melindungi orang itu dari siapapun." Banjar dan Wilang kini terbelalak. Hening terjadi kini sedikit agak lama. "Siapa yang disembunyikan Kang Karpa?" "Aku tidak tahu. Aku tertarik ingin mengetahuinya karena mendengar bayi menangis. Aku penasaran, bayi yang menangis keras di rumah Karpa itu. Tetapi aku malah diusir, dimaki-maki, dituduh tidak tahu diri, mengintip rumah orang. Aku bahkan dilempar batu hingga mengenai kakiku." Banjar yang meraba dada kini nyaris lupa dengan amarahnya. Pun juga dengan Wilang yang dengan semangat membunuh itu telah lupa dengan kesumat amarahnya. Yang tersisa sekarang tinggal rasa heran, rasa ingin tahu yang amat besar terhadap siapa sosok yang tengah bersembunyi di rumah Karpa. Bayi siapa yang menangis dan seperti apa wajahnya. "Apa kau sempat tahu siapa orang yang bersembunyi di rumah Kang Karpa itu?" "Tidak, aku hanya menduga dia perempuan. Bayi yang menangis itu mungkin anaknya. Mungkin selain perempuan itu juga ada lelaki lain yang juga bersembunyi. Aku tidak tahu." Banjar kini terlihat berpikir dengan keras. "Orang yang bersembunyi itu mungkin yang memaksakan Karpa berubah sikapnya," ucap Banjar. "Iya, Kang. Aku juga yakin begitu. Mungkin karena upah, atau mungkin karena ancaman, atau mungkin pula secara sukarela Kang Karpa melakukannya." "Lalu, apakah ada hubungannya dengan apa yang saat ini terjadi di istana?" tambah Banjar yang keluar dari mulutnya seperti begitu saja. Apa yang dilontarkan oleh Banjar kini telah menyebabkan Wilang kaget. Akan tetapi dengan segera Banjar membantah sendiri kemungkinan semacam itu. Apa yang terjadi kali ini bukan peristiwa 9 tahun yang lalu. Kenapa harus ada orang yang bersembunyi di rumah Kang Karpa? Dengan sangat perlahan, Wilang kini menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, untuk menjawab pertanyaan yang mencemaskan itu, Dwarasta menyipitkan matanya sejenak. Rasa cemas Dwarasta ternyata sebangun dengan apa yang mengendap di benak Banjar. Yang melakukan pembunuhan terhadap Sri Baginda adalah Rakrian Tanca. Ia telah dibunuh oleh Patih Daha Gajah Mada. Namun, siapa tahu di belakang Ratanca ada komplotan yang merancang pembunuhan itu. Kenapa harus ada orang yang bersembunyi di wilayah kita? Maksud jahat apakah yang dibawa orang itu? Karena bukankah hanya orang jahat yang menyembunyikan diri dan juga menyembunyikan kejahatannya? Tanya Dwarasta. Ya, untuk itulah kita harus tahu siapa orang yang tengah bersembunyi di rumah Kang Karpa, kata Banjar. Ya, aku sependapat. Kita datangi rumah Karpa sekarang juga dan kita paksa ia mengaku menyembunyikan siapa. Kalau tidak mau mengaku, aku yang akan membuka paksa mulutnya. Murti kini membalik tubuhnya dan mengarahkan perhatiannya ke rumah Kang Karpa. Di sana
Kang Karpa benar-benar berubah menjadi anjing. Lebih gila lagi, Karpa melengkapi diri dengan senjata, sebuah pedang panjang yang tengah diayun-ayunkan. "Aku mendengar suara anak yang menangis, Kang," berbisik kini Murti. 3 lelaki di depannya segera menelungkan telinga. Lamat-lamat dari rumah Karpa memang terdengar suara bayi yang tengah menangis. "Aku dengar suara itu. Aku juga, Kang. Rupanya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kang Karpa. Mungkin itulah yang telah menyebabkan ia berubah," kata Banjar. Banjar dan istrinya kini saling memandang. Sementara Wilang yang menatap wajah Dwarasta sedikit bingung, merasa tidak yakin pandangan mata Dwarasta ditujukan kepadanya atau kepada yang lain. Mata juling itu salah satu mengarah kepadanya, sementara yang satu lagi tidak tertuju kepadanya. Membelah antara mereka, suara bayi menangis itu terdengar amat jelas. Suaranya kini terdengar bahkan sangat melengking. Secara kasat mata, Karpa terlihat bingung oleh suara tangis itu. Dengan jelas, bahasa tubuhnya menampakkan rasa cemas bila ada yang mendengar suara tangis itu. "Mari kita ke sana. Aku akan mengintip," kata Dwarasta tiba-tiba. Semua kini saling memandang. "Kalian sibukkan Kang Karpa. Aku akan mengintip siapa yang berada di rumah itu dari arah belakang." "Ya sudah, baik." Mereka kemudian bergegas menuju rumah Karpa. Apa yang dilakukan oleh Banjar, Wilang dan istrinya itu benar-benar kini membuat Karpa tidak senang. "Kalian mau apa?" lantang kini suara Karpa dalam menghardik. "Aku hanya ingin bertanya, Kang. Sepertinya telingaku mendengar suara tangis bayi." Berubah kini wajah Karpa. Tidak ada bayi yang menangis. Telingamu sedang rusak. Mana ada suara bayi yang menangis?" Banjar kini bertindak seolah-olah bersikap ia akan melewati pemilik rumah itu. Namun Karpa dengan segera melintangkan ujung parangnya. Sikapnya kini benar-benar galak, menunjukkan betapa ia akan menggunakan parang itu apabila ada yang memaksa untuk masuk ke wilayah kekuasaannya. "Kang, siapa sebenarnya orang yang telah kau sembunyikan di dalam rumahmu?" tanya Wilang langsung pada persoalannya. Pertanyaan semacam itu justru sangat mengagetkan Karpa. Terbungkam seketika mulutnya. Apalagi Wilang bukan jenis orang yang memiliki lidah yang lentur. Wilang adalah jenis orang yang suka berbicara blak-blakan. "Kang, 9 tahun yang lalu, Pedukuhan kita pernah diobrak-abrik prajurit kaki tangan Rakuti karena dikira menjadi tempat persembunyian Sri Baginda. Apa kau ingin peristiwa itu terulang kembali, Kang? Apalagi hari ini Sri Baginda telah mangkat, dibunuh oleh Ratanca. Siapa tahu orang yang kau sembunyikan di dalam rumahmu itu adalah kaki tangan dari Ratanca. Jika benar, Pedukuhan kita akan mengalami celaka karena ulahmu." Pertanyaan itu benar-benar mengagetkan Karpa dan kini membuatnya gelisah. "Pergi kalian, jangan ada yang mendekati rumahku. Awas!" Namun Banjar bergeming di tempatnya dengan Murti menempatkan diri beku di belakangnya. Wilang sama sekali tidak menggeser arah pandangannya dari pintu rumah Kang Karpa. Wilang bahkan kini mulai berjalan mondar-mandir. "Ayo Kang, selama ini Kang Karpa adalah tetangga yang baik. Kita semua bersaudara. Kalau ada masalah, jangan hanya Kang Karpa yang menyangga masalah itu. Bagilah dengan kami, Kang," kata Murti. Makin membeku kini wajah Karpa, makin pula terbungkam mulutnya. Apa yang diucapkan Murti dengan telak telah menyodok ulu dadanya, menempatkan Karpa pada suatu kesadaran betapa ternyata sulit bersandiwara, sangat sulit
melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan isi hatinya. Sementara itu, di belakang rumah Karpa, Dwarasta telah menempatkan diri dengan baik. Melalui sebuah lubang, ia berhasil melihat sesuatu yang kini membuatnya lalak terbelalak. Di ruang belakang rumah itu, seorang perempuan cantik terikat erat pada tiang dan tidak mungkin baginya untuk meloloskan diri tanpa bantuan dari orang lain. Bayi laki-laki dengan usia yang belum genap setahun itu kini berusaha membuka pakaian yang tengah dikenakan ibunya untuk bisa menyusu. Etienne, apa yang dilakukan Kang Karpa pada perempuan itu? Siapa pula orang itu? Tanya Dwarasta dalam dirinya sendiri. Dwarasta kini merasa tidak bisa membiarkan keadaan yang tidak lazim itu. Dwarasta segera bertindak dan dengan amat berhati-hati Dwarasta berusaha mengakali pintu belakang itu supaya bisa terbuka. Akhirnya setelah menggunakan sebuah pengukit kayu, pintu yang tertutup itu bisa terbuka. Perempuan yang terikat erat di tiang soko itu jelalatan melihat ada orang yang masuk dan menolongnya. Dengan cekatan, Dwarasta membuka ikatan perempuan itu. Terima kasih, ucap perempuan itu dengan segala kecemasannya. Dengan gugup, perempuan itu memeluk anaknya dan kemudian membusui kepalanya. Kamu siapa? Dan kenapa Kang Karpa menyekapmu? Akan tetapi perempuan itu kesulitan menyebut namanya. Apa yang dilakukan bahkan kini mengagetkan Dwarasta. Dengan bergegas, perempuan itu kini bergemas. Tunggu dulu, kamu akan kemana? Kamu itu siapa? Perempuan itu tidak menjawab. Ia memilih menyalurkan gugup dan cemas yang membelitnya dengan bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Demikian terpesonanya Dwarasta pada keadaan yang tengah dihadapinya, sampai-sampai ia tidak mampu melakukan apa-apa. Ketika kesadarannya kembali pulih, Dwarasta bergegas menyusul dan kemudian mengikutinya dari belakang. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa Kang Karpa menyekapmu? Dengan segenap kecemasannya, perempuan itu sedikit memperlebar langkah kakinya. Akan tetapi, kain yang dikenakannya tidak memungkinkan ia untuk melakukan itu, kecuali perempuan itu mau menarik lebih tinggi dan kemudian menampakkan betisnya. Akhirnya, perempuan itu pun berhenti. Aku harus ke kota raja. Kemana arahnya? Tanya perempuan itu. Dwarasta termangu beberapa jenak dalam memandangnya. Di mata Dwarasta, perempuan itu terlihat amat cantik. Sebenarnya lah, perempuan itu memang memiliki wajah yang cantik. Kecemasan yang melibas dan tubuhnya yang agak kotor tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Untuk beberapa saat lamanya, Dwarasta amat tersita perhatiannya oleh kemolekan dari perempuan itu. Namaku Dia Menur, Kakang, ucap perempuan itu dengan sangat gugup. Aku minta maaf kalau sampai lupa berterima kasih. Kakang telah membebaskan aku. Sekarang, tolong tunjukkan kemana arah pulang kembali ke kota raja. Aku harus ke kota raja, Kang. Dwarasta mengerutkan kening. Kedalaman otaknya belum terpusat ke jawaban yang harus diberikan. Dwarasta masih bingung, tidak bisa memahami bagaimana Karpa akan terlibat dalam persoalan yang amat aneh itu. Mengapa Karpa yang ia kenal sangat baik itu bisa menculik dan menyekap perempuan itu? Orang yang disekap itu memiliki wajah yang sangat cantik. Meskipun memiliki seorang anak, perempuan itu terlihat lukas kecantikannya. Jawab dulu pertanyaanku, Aditya Menur. Dwarasta mendesak. Kenapa tetanggaku menyekapmu? Bagaimana ceritanya? Dia Menur merasa cerita yang dimilikinya amat panjang dan tidak mungkin dituturkan dalam waktu singkat. Apalagi
Bersamaan dengan itu, telinganya mendengar sesuatu yang kini mencemaskannya. Suara derap kuda. Aku tidak punya waktu, Kang. Tunjukkan kepadaku kemana arah kembali ke kota raja. Namun Dwarastra tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia merasa pertanyaan yang diajukannya itu lebih penting untuk segera mendapat jawaban. Perempuan yang bernama Dyah-Menur itu akhirnya merasa tidak ada manfaatnya menunggu jawaban itu. Suara derap kuda itu ia amat tahu apa artinya. Amat ia pahami siapa pula penunggannya. Pilihan yang ia punya hanyalah dengan segera menghindar dari orang yang datang itu, meskipun yang berada di depannya merupakan ladang yang sangat luas. Perempuan itu kemudian berbalik arah dan bergegas melarikan diri. Dwarasta yang terkejut kini segera mengejarnya, bahkan meraih tubuh perempuan itu memaksanya berhenti. Kau belum menjawab pertanyaanku, Adi, kata Dwarasta. Aku tidak punya waktu untuk bercerita, Kang, jawab perempuan itu. Orang-orang yang datang berkuda itu akan mencelakaiku. Lebih baik kembalilah dan selamatkan tetanggamu. Sekarang tunjukkan kemana arah kota raja. Dwarasta bagaikan kini orang yang siuman dari keadaan yang tidak sadar. Telinganya kini menangkap derap beberapa ekor kuda dengan amat jelas. Dan itu kemudian memberinya bibit-bibit kecemasan yang dengan segera tumbuh dan mekar menjalar di benaknya. Akan tetapi dalam pandangannya perempuan itu juga membutuhkan pertolongan. Setidaknya ia membutuhkan petunjuk kemana arah yang harus diambil untuk menuju kembali ke kota raja. Ayo ikuti aku, kata Dwarasta. Dwarasta yang bermata juling itu kini benar-benar menjadi dewa penolong bagi perempuan cantik yang beranak satu itu. Dwarasta bahkan dengan cekatan mengambil alih bebannya. Dwarasta mengeluarkan tangan menawarkan untuk menggendong bayinya. Dengan langkah yang sama lebarnya, Dyah-Menur kini mengikuti kemana gerak langkah dari laki-laki yang telah menolongnya itu. Saat mana ia melintasi pekarangan rumah tetangganya, Dwarasta memerlukan untuk memperhatikan keadaan dengan sangat seksama. Manakala keadaan telah dirasa aman, Dwarasta membawa Dyah-Menur berjalan dengan mengendap-endap. Sementara itu, mungkin telah menjadi takdir Karpa akan mengalami nasib malang semalang-malangnya ketika 5 ekor kuda yang berderap kini melintasi pedukuhan itu membelok ke pekarangan rumahnya. Orang-orang itu berwajah garang dan masing-masing bersenjata. 4 orang bersenjata pedang panjang yang menggantung di pinggang, sementara salah seorang melilitkan cambuk di pinggang itu pula. Cambuk itu bukan jenis cambuk untuk menggembala ternak di sawah, tetapi cambuk itu adalah benar-benar cambuk yang dirancang sebagai senjata. Terdapat semacam gelang-gelang besi yang melingkar di juntai cambuk itu. Banjar dan istrinya kini berdiri bersandar di pagar, sementara Wilang yang ternyata seorang pengecut kini menempatkan diri berada di belakang pasangan suami istri itu. 5 orang berkuda itu kini berloncatan turun dari kudanya. Ini rumah Karpa. Siapa yang bernama Karpa? Bertanya salah seorang dari mereka yang memiliki kumis yang melintang. Ternyata Karpa yang demikian garang kepada tetangganya itu lenyap sudah garangnya. Berhadapan dengan orang-orang yang bersenjata itu, menilik dari pakaiannya, mereka bukanlah seorang prajurit, tetapi dari senjata yang menggantung di pinggang mereka, terlihat dengan jelas mereka adalah orang-orang yang sering berurusan dengan perkelahian. Dan barangkali tidak segan-segan mereka untuk membunuh orang. Banjar dan istrinya serta Wilang yang berdiri membeku di belakang mereka kini mulai menelan rasa cemas. Ya, ini adalah rumahku. Aku yang bernama Karpa, jawab Karpa. Kelima orang itu kini memusatkan perhatiannya kepada Karpa. Sikapnya kini terlihat agak melunak.
Mana perempuan dan anaknya itu? Kami harus membawanya pergi dari tempat ini. Tempat ini sudah tidak aman lagi baginya. Ada di belakang. Iya, aku ikat di belakang. Banjar dan istrinya serta Wilang kini semakin membeku ketika salah seorang dari mereka memandang dengan tatapan yang amat tidak bersahabat kepada mereka. Banjar yang tergoda ingin tahunya terpaksa membatalkan niat untuk melihat siapa orang yang disembunyikan di rumah Karpa itu. Salah seorang dari laki-laki yang bertampang sangar itu kini mengajukan senjatanya, meminta Banjar untuk menjauh dan tidak ikut campur terhadap apa yang terjadi. Kecemasan Banjar sebagian yang lain kini tertuju kepada Dwarasta. Bisa jadi kini ia berada dalam bahaya bila terpergok orang-orang yang tampaknya tidak akan merasa sungkan untuk membunuh itu. Apa yang diduganya ternyata benar. Dari dalam rumah itu kini terdengar teriakan-teriakan. Namun terdengar suara teriakan-teriakan itu bukan berasal dari Dwarastra. Menilik dari suaranya yang menghadapi masalah kini justru adalah Karpa. Mana dia? Mana perempuan itu? Di dalam bilik bagian belakang rumahnya, Karpa seperti orang yang tolol. Kok tidak ada? Aku taruh di mana tadi? Letupnya kini seperti orang yang bodoh. 5 orang lelaki garang itu kini benar-benar menampakkan kegarangannya yang menyebabkan Karpa kini menjadi sangat cemas. Mana perempuan itu? Bentak salah seorang dari mereka dengan amat keras. Karpa kini menjadi demikian gugup. Karpa tidak kuasa untuk mengendalikan diri ketika hasrat kencingnya tidak tertahan dan kini membasahi celananya. Tadi dia di sini. Aku mengikatnya di tiang soko. Pintunya kukunci rapat dan tidak mungkin bisa dibuka. Jawabnya dengan amat terbata-bata. Lalu sekarang mana? Bentak seorang lagi. Karpa kini benar-benar ketakutan. Apalagi ketika salah seorang dari mereka telah melekatkan senjata ke lehernya. Karpa amat takut kalau pedang panjang itu terayun ke lehernya. Lebih ketakutan lagi saat salah seorang dari mereka mengurai cambuk dan mengayunkannya dengan ayunan sandal pancing yang kemudian menimbulkan suara yang kekar. Bisa diyakini bila ayunan cambuk itu mengenai wajahnya tentu akan berakibat sangat-sangat buruk. Salah seorang dari 5 orang lelaki garang itu kemudian menggelandang Karpa keluar melalui pintu belakang. Ayunan kaki orang itu telah menyebabkan Karpa terjengkang dan bergulingan. Tendangan dari orang itu tidak hanya mengenai dadanya yang kemudian menyebabkan Karpa mengalami sesak nafas, tetapi juga mengenai mulutnya yang kemudian menyebabkan darah muncrat dari mulutnya. Karpa kini bahkan merasa giginya tanggal 1. Karpa menggeliat sambil kemudian mengaduh kesakitan ketika ayunan cambuk menyengat punggungnya. Ampun ya aku. Karpa kini melolong. Mana perempuan yang dititipkan itu? Kau sembunyikan di mana?